Ya, oke. Baru berapa ini? 30 ya. Semuanya sekitar 60-an mahasiswa. Oke, mungkin yang lainnya berhalangan. Kita mulai saja kuliah kita pada malam hari ini ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kuliah kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan masing-masing berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, amin. Oke. Kita akan mulai kuliah kita pada malam hari ini ya, Om. Baik, kita akan melanjutkan kuliah kita pada malam hari ini terkait kreativitas dan inovasi, ya, inovasi pada usaha kecil, ya, atau UMKM, ya. Oke, teman-teman yang membuat usaha tadi apa mie burger, nah itu juga UMKM juga ya. Kemudian seperti Mbak Ruby bikin mie, ya, mie apa kemarin ya, mie pangsit atau apa, ya, itu juga termasuk UMKM, ya. Nah, apa sih UMKM itu yang teman-teman sering dengar kan? Apa sih UMKM? Kenapa disebut UMKM? Usaha menengah mikro. Nah, itu apa sih ciri-cirinya? Kenapa disebut usaha itu usaha kategori menengah, kategori usaha mikro? Nah, itu apa sih ciri-cirinya? Nah, kita akan belajar pada malam hari ini ya. Oke, saya minta tolong dibacakan nih ya. Kak Linda bisa minta tolong dibacakan pengertian UMKM? Bu, maaf di saya nggak di layarnya nggak ada ininya. Oh, nggak ada ya. Sebentar saya share lagi. Nggak muncul ya. Kalau ini udah muncul belum? Iya Bu, udah Silah- bisa. Ya, oke. Silakan dibacakan Kak Linda. Pengertian UMKM, UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, kecil, atau menengah menurut peraturan perundang-undangan. Ya, oke. Terima kasih Kak Linda udah dibacakan. Jadi jelas ya UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, ini ya. Nah, kategori UMKM itu seperti apa sih? Nah, nanti kita akan pelajari ya pada malam hari ini. Di sini UMKM memiliki peran penting ya dalam perekonomian suatu negara ya, termasuk Indonesia ya, karena mampu menciptakan lapangan kerja dan membantu pertumbuhan ekonomi. Ini biasanya ibu-ibu ini ya luar biasa ya, membantu perekonomian rumah tangga ya gitu, yang jualan ya, sambil jualan bakso gitu ya. Terus ada yang jualan nasi pecel, nasi uduk, nih ibu-ibu ya, penggerak perekonomian di Indonesia. Ini luar biasa ya. Nah, penghasilannya atau pendapatannya mungkin tidak sampai puluhan juta gitu ya, tapi mampulah ya untuk membantu perekonomian dalam keluarganya. Mungkin sehari itu kalau usaha kecil itu biasanya dapat untung 100.000, 200.000, kadang-kadang ya ada yang sampai 500.000 gitu, ada ya. Nah, namun itu cukup membantu ya, membantu suaminya gitu ya untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Nah, itu luar biasa perjuangan ibu-ibu ya. Namun nggak cuma ibu-ibu aja ya, ada juga bapak-bapak yang jualan bakso, mie ayam, itu luar biasa gitu ya. Nah, bayangkan kalau tidak ada UMKM teman-teman ya. Nah, kita kalau mau jalan tuh ya, tidak ada yang jualan Yuk aku bakso. mau mini mati 28. Bentar ya. Ya, kita kalau mau jalan-jalan gitu ya, misalnya pas Car Free Day gitu ya, tidak ada yang jualan es di pinggir jalan gitu ya. Nah, lumayan ya, kita walaupun sekedar es gitu ya, es teh apa sih itu yang biasanya dikemas di gelas plastik itu ya, yang di pinggir jalan kalau kita di Car Free Day. Dan ada jualan es, kemudian ada jualan pentol. Nah, lumayan ya gitu ya, daripada kita kehausan gitu ya kan. Nah, mereka juga membantu kita gitu ya, membantu kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, selain mereka juga mendapatkan penghasilan, juga membantu kita ya. Jadi kita terbantu dengan adanya mereka gitu ya. Kemudian kalau kita ke puncak gitu ya,
ke puncak juga ya, kalau lagi macet itu mereka juga berjuang luar biasa ya gitu, menawarkan makanan, minuman, aqua gitu ya, lumayan ya mereka ya. Kita jadi terbantu ya di saat kita butuh. Nah, mereka hadir gitu ya. Tidak harus kita ke mall dulu, tidak harus ke Indomart ataupun Alfamart ya gitu ya. Mereka ada ya. Jadi saling membutuhkan ya, simbiosis mutualisme gitu ya. Terutama mahasiswa nih ya. Nah, mahasiswa kan nggak mungkin ya beli di rumah makan atau restoran ya. Ya kan di depan kampus tuh ada yang jual apa ya, ayam geprek, yang jual bebek goreng, nah gitu ya. Nasi goreng juga ada, nah itu lumayan ya, itu UMKM juga, jadi sangat membantu ya, membantu terutama untuk mahasiswa-mahasiswa nih ya, gitu ya. Jadi harganya juga tidak terlalu mahal, nah itu ya. Kemudian untuk UMKM ini ya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 ya tentang UMKM ya. Didefinisikan berdasarkan dua kriteria, yaitu jumlah aset ya, berdasarkan jumlah asetnya ya, dan omset penjualan per tahun ya, omset penjualan tahunan ya. Nah, ini oke. Nah, kemudian kalau menurut Bank Dunia, UMKM dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu usaha mikro yang memiliki karyawan 10 orang, kemudian usaha kecil jumlah karyawan 30 orang, dan usaha menengah jumlah karyawan hingga 300 orang. Ini menurut Bank Dunia ya. UMKM dikelompokkan menjadi 3, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah ya. Nah, kemudian berdasarkan undang-undang, tadi undang-undang nomor nih ya, nomor 20 tahun 2008. Nah, ini ya. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Nah, apa sih kriteria ataupun ciri-ciri UMKM itu disebut sebagai usaha mikro ya? Usaha mikro itu seperti apa? Usaha kecil seperti apa? Usaha menengah itu seperti apa? Ya, kenapa disebut usaha mikro sih ya? Nah, ciri-cirinya itu apa sih? Kriterianya itu seperti apa? Nah, ini ada diatur dalam undang-undang ya, UMKM. Oke, saya minta tolong dibacakan. Ini ada Kak Kevin. Dari tadi sudah cewek-cewek ini, sekarang cowok. Kak Kevin, halo selamat malam. Halo Kevin. Di mana suaranya ya Kak Kevin ya? Baru ketemu nih cowok sendiri nih. Yang lainnya cewek-cewek, Masya Allah ya. Halo Kak Kevin. Ya, kemana ini? Oke. Kalau gitu ini Kak Jericho. Ya, Kak Jericho, halo, selamat malam. Halo Bu. Oke, ya silahkan dibacakan. Oke Bu. Yang pertama itu ada usaha mikro. Usaha yang memiliki jumlah aset paling banyak 50 juta atau tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Dan untuk usaha kecil, usaha yang memiliki jumlah aset lebih dari 50 juta hingga paling banyak 500 juta atau tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta hingga paling banyak 2,5 miliar. Dan yang ketiga ada usaha menengah. Usaha yang memiliki jumlah aset lebih dari 500 juta hingga paling banyak 10 miliar atau tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari, bentar Bu, lebih dari 2,5 miliar hingga paling banyak 50 miliar. Oke, terima kasih Kak Jericho udah dibacakan. Nah, usaha mikro ini di sini intinya ya. Usaha yang memiliki jumlah aset tuh paling banyak 50 juta, ya, paling banyak ya, maksimal tuh 50 juta ya. Ini disebut mikro ya. Terus hasil penjualan tuh per tahun, setahunnya itu paling banyak itu 300 juta. Ini usaha mikro ya. Kalau kecil jumlah aset lebih dari 50 juta ya. Paling banyaknya hingga paling banyak 500 juta ya. Ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta hingga 2,5 miliar. Ini usaha kecil ya, gitu ya. Kemudian usaha itu disebut menengah jika memiliki jumlah aset lebih dari 500 juta hingga
10 miliar. Ya, ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya ya. Atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar hingga paling banyak 50 miliar di setahun ya. Oke, kalau teman-teman lagi merintis usaha seperti tadi usaha mie burger tadi ya. Ini termasuk kategori yang mana? Mie burger, kemudian mie ayam, ada yang jualan apa kemarin tuh ya. Nah, termasuk usaha yang mana? Kategori mikro, usaha kecil atau usaha menengah? Usaha mikro, Bu. Ya, betul ya, mikro ya. Karena usaha yang memiliki jumlah aset paling banyak 50 juta. Itu paling banyak asetnya 50 juta. Asetnya apa saja sih yang disebut aset ya? Ya, misalnya punya motor ya, buat jualan ya ada motor, kemudian aset yang untuk usaha ya, ada meja, ada kursi, ada kompor, itu kan aset dia ya buat jualan gitu ya. Nah, itu ya tidak memiliki jumlah aset ya yang lebih dari 50 juta ya. Paling banyak maksimal yang dimiliki itu adalah 50 juta aset-asetnya ya. Aset untuk dia usaha. Nah, gitu ya. Nah, kalau lebih dari 50 juta ya dan maksimal 500 juta itu usaha kecil. Nah, kalau di atas 500 juta itu usaha menengah. Nah, ini ya, jadi ada perbedaannya. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, itu ya. Nah, ini ada tabelnya lebih mudah ya. Mikro maksimal 50 juta. Jadi omsetnya maksimal 300 juta ya omsetnya. Ini per tahun, setahunnya ya. Kalau usaha kecil 50 juta sampai 500 juta. Omsetnya ini ya lebih dari 300 juta ya sampai 2,5 miliar. Kalau usaha menengah 500 juta sampai 10 miliar nih asetnya ya. Kemudian omsetnya 2,5 miliar sampai 50 miliar. Kalau usaha besar ya lebih dari 10 miliar itu usaha besar, omsetnya di atas 50 miliar. Ini sudah besar ya, mungkin restoran atau hotel ya gitu ya mungkin ya usaha yang besar memiliki aset yang sampai bermiliar-miliar nih, lebih dari 10 miliar. Nah, ini ya. Lebih mudah dalam bentuk tabel ini ya membacanya dan memahaminya ya. Oke, untuk selanjutnya karakteristik UMKM ya. Apa sih karakteristik dari UMKM? Nah, oke, saya minta tolong dibacakan Kak Juventia Agatha. Kak Juventia Agatha, halo, sambil ngafalin mahasiswa saya nih. Sambil scroll satu-satu, sambil ngapalin ya, karena banyak ya. Halo Kak Juventia, kemana ya teman-temannya? Nyimak ya kalau kuliah ya teman-teman. Ayo, kemana? Oke, Kak Ira Kirana Laksmi. Kak Ira Kirana Laksmi. Hadir. Oke, Hadir. minta tolong dibacakan ya. Baik Ibu, karakteristik UMKM. 1. Jenis barang atau komoditi, usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. 2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat. Yang ketiga, belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Sumber daya manusianya dalam kurung pengusahanya belum memiliki jiwa wirausaha yang pandai. Yang keempat, tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. Yang kelima, umumnya belum mengakses perbankan, tetapi sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non-bank. Yang keenam, umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Ya, oke, terima kasih Kak Ira. Jadi ini adalah karakteristik secara umum ya, namun tidak semua ya. Jadi rata-rata mayoritas maksudnya. Namun ada juga UMKM tuh yang berpendidikan kok ya. Zaman sekarang ini ya, jadi tidak semuanya memiliki karakteristik seperti ini. Namun rata-rata ya. Rata-rata seperti yang disebutkan Kak Ira tadi ya, ini ya. Jadi kok
Oh ya disebutkan seperti itu ya. Jadi di sini ada tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. Ini mayoritas gitu UMKM. Namun tidak semua ya, tidak semua seperti itu ya. Bahkan ada yang berpendidikan tapi dia memiliki usaha atau membangun usaha. Nah ini ya, ini secara garis besarnya gitu ya. Oke. Peran UMKM. Nah, apa sih peran UMKM ya? Oke, bisa minta tolong dibacakan ini sama Mas kita yang ganteng, Muhammad Bintang Ramadan. Coba, Kak Muhammad Bintang. Halo, Muhammad Bintang. Iya, Bu. Ya, oke, minta tolong dibacakan. UMKM berperan penting dalam peningkatan PDB dan pertumbuhan ekonomi. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap produksi domestik bruto atau PDB dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penciptaan lapangan kerja. UMKM membuka banyak lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Peningkatan pemerataan ekonomi. UMKM membantu meningkatkan pendapatan masyarakat di berbagai daerah. Membangkitkan perekonomian lokal. UMKM berperan penting dalam menghidupkan perekonomian di sekitar wilayahnya. Mendukung ketahanan ekonomi nasional. UMKM menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan ekonomi saat krisis. Ya, oke, terima kasih Pak Muhammad sudah dibacakan ya. Kalau ingat nama Muhammad tuh ingat anak saya. Aduh, namanya sama Muhammad, tapi anak saya Muhammad Faisal. Ya, oke. Nah, ini UMKM ya. Jadi sangat berperan penting ya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya, gitu ya. Jadi kalau kita hitung nih ya, jumlah yang membuka lapangan kerja gitu ya, antara pebisnis ya atau pengusaha-pengusaha dengan UMKM itu mayoritas banyakkan UMKM loh, ya kan, gitu ya. Paling banyak ya UMKM ya di Indonesia ini daripada yang memiliki usaha besar atau pengusaha-pengusaha besar tuh ya, banyak UMKM di sini ya gitu ya di Indonesia. Nah itu luar biasa sekali. Bayangkan kalau tidak ada UMKM ya teman-teman ya, akan banyak pengangguran di Indonesia ini ya. Jadi menciptakan lapangan kerja ya. Jadi UMKM membuka banyak lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja ya. Makanya ini ke teman-teman kuliah di administrasi bisnis ya, diajarkan entrepreneurship gitu ya, diajarkan mata kuliah kreativitas dan inovasi ya. Diharapkan teman-teman nanti setelah lulus, ini ya bagi yang belum bekerja ya, setelah lulus kalian tuh membuka lapangan kerja gitu ya, usaha, berwirausaha gitu ya. Jadi jangan mengharapkan teman-teman tuh aku nanti dapat ijazah gitu ya, melamar ke tempat pekerjaan ya, ke tempat kantor-kantor atau mencari pekerja ke tempat-tempat ya, perusahaan-perusahaan gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi misalnya teman-teman nanti aku sudah ngelamar nih banyak banget tapi tidak diterima gitu, tidak ada yang manggil satupun. Teman-teman tidak usah risau, tidak usah khawatir, kan teman-teman sebetulnya sudah dibekali ya, sudah dibekali ilmu ya di IBM ASMI ini ya, entrepreneurship gitu. Bagaimana menciptakan kreativitas ataupun inovasi dalam berbisnis, teman-teman sebetulnya sudah punya ilmunya ya, tinggal menerapkan saja gitu ya. Nah, Bu, saya kan mahasiswa nih Bu, gitu, malu masa mahasiswa jualan gitu ya, jualan seperti mie burger ya. Masa mahasiswa jualan itu bakso Bu, mahasiswa jualan mie ayam. Ya tidak apa-apa gitu ya, tapi kan beda ya gitu, UMKM-nya yang memiliki ilmu ya, memiliki strategi bisnis gitu ya, jadi beda ya. Jadi nanti konsep jualannya tentunya akan berbeda gitu ya, dengan UMKM yang memiliki ilmu dan yang tidak gitu. Tentunya kalian lebih secara kreativitas dan inovasi, tentunya kalian adalah memiliki nilai lebih gitu ya, istilahnya yang ngulek sambel gitu, ibu-ibu istilahnya, ibu-ibu lulusan SD dengan yang berpendidikan tentunya beda ya. Kalau yang di kampung misalnya ngulek sambelnya pakai cobek gitu, tapi kalau yang berpendidikan pakai blender gitu misalnya, contohnya saja ya, nggak usah capek-capek, kan ada blender, kita nggak usah kepedesan tangannya ya, kita nguleknya pakai blender aja gitu. Nah contoh mudahnya gitu ya gitu. Walaupun kadang-kadang juga lebih sedap ya kalau diulek pakai cobek dan gitu ya.
cantoknya itu apa namanya itu pengulekan, nah itu lebih sedap gitu. Tapi kan kalau kita memiliki ilmu, istilahnya kita tahu bagaimana sih cara kerennya gitu, cara praktisnya gitu ya. Pekerjaannya sama, tapi kita punya ilmu gitu. Bagaimana cara membuat suatu pekerjaan yang sama, tetapi kita lebih simple gitu ya, istilahnya lebih keren gitu, pekerjaan kita misalnya contohnya, ataupun produk kita, nah dibandingkan dengan yang tidak melalui ataupun tidak memiliki ilmu gitu ya, istilahnya gitu ya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak usah gengsi, tidak usah malu, nggak apa-apa gitu ya. Seorang pengusaha-pengusaha sukses yang sekarang sudah maju usahanya, mereka juga dari bawah kok merintisnya gitu ya, dari sederhana usaha kecil-kecilan ya. Nah, dari usaha kecil itu kalau penuh ketelatenan, insya Allah dari usaha kecil itu akan menjadi besar gitu ya. Nah contoh Bob Sadino ya, saya suka sekali karena dia berjuangnya benar-benar dari bawah, dari jualan telur keliling ya, telur asin gitu ya, jualan telur keliling, kemudian ternak ayam ya, akhirnya memiliki supermarket dan usahanya besar dan penampilannya juga tetap sederhana gitu ya, jadi tidak menampilkan bahwa oh ini loh gue penghasilannya gede gitu ya, sombong dan sebagainya, tidak, tapi tetap sederhana, itu luar biasa Masya Allah ya, karena beliau tahu ya bagaimana sih hidup susah. Nah itu kalau kita berangkat dari nol gitu, dari susah ya, jatuh bangun merintis usaha, insya Allah kalau kita sudah menjadi besar itu tidak menjadi sombong ya, karena kita tahu ya bahwa merintis usaha itu ya penuh perjuangan gitu ya, menjadi orang susah itu nggak enak ya gitu maksudnya. Jadi mereka itu semangat bagaimana agar bisa menjadi orang sukses gitu, dan kalau sudah sukses tidak sombong karena tahu bahwa kehidupan orang susah itu memang sulit ya. Jadi kalau kita pernah merasakan hidup susah, nanti kalau hidup enak kita tuh tidak sombong gitu ya, karena kita tahu orang hidup susah itu nggak enak gitu ya. Jadi kita berusaha akan bantu mereka, kalau kita ada rezeki akan bantu mereka, akan lebih bersyukur gitu ya. Alhamdulillah ya, kita sudah melewati masa sulit. Nah alhamdulillah kalau sudah sulit, melewati masa sulit, kita sudah menjadi orang berhasil, sukses, insya Allah kita tidak akan melupakan ya masa lalu, dan kita kalau melihat orang susah itu pinginnya membantu gitu ya. Oke, jadi intinya ya, UMKM berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemerataan ekonomi, membangkitkan perekonomian lokal, mendukung ketahanan ekonomi nasional. Ini contohnya UMKM ya. Oke. Kemudian UMKM sektor informal, ini contohnya ya, pedagang kaki lima, ini klasifikasi UMKM. UMKM diklasifikasikan dalam 4 kelompok. Jadi ini ya, UMKM sektor informal, contohnya ini pedagang kaki lima. Kemudian UMKM mikro adalah UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin tetapi kurang mempunyai jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya. Ini adalah kriteria UMKM ya. Kemudian usaha kecil dinamis, ini adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama, baik itu menerima pekerjaan, subkontrak, dan ekspor. Kemudian fast moving enterprise, ini adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar. Nah, ya oke. Kemudian manfaat UMKM, jadi apa sih manfaat UMKM? Ya ini oke. Kak Keiza Belva. Kok saya baru dengar nama ini ya, Kak Keiza Belva. Asing, saya jarang menyebut nama Kak Keiza. Yang mana ya Kak Keiza Belva ya? Halo saya Kak. Bu. Oh, oke, bisa minta tolong dibacakan? Mungkin karena banyaknya ya, saya scroll kok baru nemu. Namanya siapa lagi nih Kak Keiza? Ya oke, silakan dibacakan. Manfaat UMKM menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang besar. Terus yang kedua itu ikut serta dalam mengembangkan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Lalu yang ketiga itu menciptakan pasar baru dan memunculkan inovasi. Yang terakhir itu menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Ya, oke. Terima kasih ya Kak sudah dibacakan manfaat UMKM. Jadi di sini memang UMKM itu memang adalah penggerak perekonomian Indonesia ya, menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang besar ya, banyak ya. Mungkin besarnya tidak seperti yang pabrik-pabrik gitu yang sampai ribuan karyawan, enggak ya. Cuman ya di beberapa daerah itu memang mayoritas tuh ada UMKM
Nah, gitu ya. Nah, itu sangat membantu kita ya. Nah, di saat kita misalnya pergi jalan-jalan keluar kota gitu ya. Kita lagi lapar nih, lagi haus gitu. Nah, gitu ya. Kan tidak harus kita ke restoran gitu ya. Di pinggir jalan atau di sepanjang jalan kan ada warung makan, rumah makan itu UMKM juga ya, teman-teman ya. Kita mampir ke sana, kita untuk makan ya, untuk beli makan, beli minum gitu ya. Nah, itu UMKM juga kategorinya ya gitu ya. Kemudian di rest area, nah itu juga UMKM yang membantu kita ya di saat lapar lagi perjalanan jauh gitu ya, mampir rest area gitu ya, kita beli bakso gitu ataupun beli makanan ayam geprek dan sebagainya itu ada di situ ya. Kemudian beli kopi ya, gitu, kopi kekinian gitu ada di situ, kopi kenangan. Nah itu ya, jadi sangat membantu kita juga ya UMKM ya gitu ya. Oke, tidak harus beli di restoran ya gitu ya, karena kan di restoran jarang ya ditemui ya gitu, yang mayoritas ada yang kita temui itu adalah UMKM. Oke, keberhasilan UMKM. Jadi ini ya, menurut studi ya oleh Kavetsopoulos ya. Nah, UMKM yang sukses biasanya memiliki strategi yang kuat untuk manajemen sumber daya manusia dan inovasi. Jadi indikator yang dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan UKM seperti peningkatan efisiensi operasional ya, kepuasan pelanggan dan pertumbuhan pendapatan. Nah, ini saya ambilkan dari jurnal ya, pengaruh inovasi produk terhadap keberhasilan usaha kecil dan menengah UKM kuliner di Kota Tangerang Selatan. Gitu ya, teman-teman. Jadi kita belajar tidak hanya dari buku ya, bisa dari jurnal-jurnal ya, teman-teman ya. Kemudian ini ada lagi jurnal ya, masih tetap jurnal yang sama ya. Jadi banyak penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk meningkatkan performa bisnis UKM ya. Jadi dengan adanya inovasi produk itu sangat penting sekali ya. Jadi dengan berinovasi yaitu usahanya, bisnisnya itu bisa meningkat ya. Ini berdasarkan penelitian oleh Ali ya, menemukan bahwa UKM yang aktif dalam peningkatan kualitas produk yang sudah ada ataupun pengembangan produk baru cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih progresif daripada UKM yang tidak berinovasi. Nah, inovasi produk membantu UKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar dengan lebih baik dan menambah loyalitas pelanggan. Jadi ini pentingnya kreativitas dan inovasi ya teman-teman ya. Meskipun UKM ya, usaha kecil ya, mikro ataupun menengah, nah ini ya, namun tetap harus berinovasi, berkreativitas ya teman-teman. Ide-idenya apa, ide-ide bisnisnya, kreativitas barunya itu tetap harus ada gitu ya. Nah, selain untuk agar kita bisa bersaing ya dengan yang lain ataupun pebisnis yang lain ya. Nah, kita juga di situ menciptakan produk-produk baru ya gitu ya, dengan adanya kreativitas dan inovasi. Jadi konsumen itu tidak jenuh gitu ya. Sama-sama nasi goreng, tapi nasi goreng yang dikemas ya dengan berbagai varian rasa gitu. Tentunya akan berbeda dengan nasi goreng biasa yang hanya bumbunya cabai, bawang merah, bawang putih gitu. Tidak pakai yang lain ya. Misalnya kalau nasi goreng itu ya, misalnya ada nasi goreng cumi misalnya, nasi goreng pete gitu. Kemudian ada lagi nasi goreng kasih pentol bakso itu ya, ada pentol bakso, ada ayam itu namanya nasi goreng apa. Nah, itu ya. Nah, itu kan rasanya lebih enak gitu ya daripada hanya nasi goreng begitu saja, bahannya hanya cabai, bawang merah, bawang putih ya, terus dengan nasi goreng yang lain, nasi goreng seafood misalnya gitu ya, dikasih saus, dikasih bumbu-bumbu yang lain, atau dikasih rasa-rasa khas gitu, masakan Palembang misalnya, atau masakan Padang gitu, aroma-aromanya gitu ya, dengan bumbu khas gitu, mungkin akan lebih menarik gitu ya, daripada hanya sekedar nasi goreng biasa gitu ya teman-teman ya itu. Jadi perlu adanya kreativitas dan inovasi juga, meskipun usahanya itu dalam bentuk usaha kecil ataupun mikro. Nah, itu ya harus perlu ya. Karena berdasarkan penelitian ini ya, ditemukan bahwa memang UMKM atau UKM itu meningkat ya, mengalami peningkatan jika dia itu melakukan inovasi ya, berinovasi terhadap bisnisnya ya. Misalnya sama-sama jualan kopi kekinian nih. Nah, apa sih produkmu yang menjadi keunggulan ya, sehingga konsumen itu
membeli produkmu itu apa ya, daya tarikmu ataupun nilai lebih dari produkmu itu apa, teman-teman coba digali gitu ya, sehingga teman-teman itu merasa yakin bahwa ini loh produkku, sama-sama kopi tapi produkku bedanya, kopi kekinian yang benar-benar menyajikan varian rasa yang luar biasa. Mungkin kopi dicampur dengan apa namanya itu ya, biasanya apa sih campuran dari kopi itu? Teman-teman yang suka ngopi nih biasanya tahu ya. Di sini ada cowok-cowok nih, ada yang suka kopi tidak di sini ya? Coba tadi aku lihat Biasanya gula aren, Bu. Oh, gula aren ya? Iya, ada kopi susu gula aren. Kopi susu gula aren, nah itu ya. Nah, terus ada lagi kopi apa lagi? Kopi susu gula aren. Ada berapa rasa ya kopi? Saya bukan penggemar kopi sih. Ada banyak sih, Bu, sekarang. Oh iya ya, macam-macam ya varian rasa. Iya. Ada juga di Indomaret Point Cafe tuh ada kopi pakai goguma, ubi ungu. Terus gimana? Ubinya diapain? Tapi itu kayaknya essence gitu, tapi essence ubi ungunya tetap warna ungu. Oh, oke. Kok nggak di jus gitu. Kopinya jadi warna apa nih? Kayak jadi ungu tapi ungu kecoklatan gitu Oh warnanya. ya, ungu gelap gitu ya? Iya. Nah itu baru tahu ya. Nah itulah inovasi kreativitas. Nah itu kan membuat konsumen itu penasaran ya. Ah gimana sih kopi ungu ya? Belum pernah juga ya. Coba nanti kalau ada tuh. Kalau ada yang jual begitu, saya pengen nyobain. Nah, jadi rasa penasaran ya dengan produk baru ya. Nah, konsumen akan penasaran dan membelinya. Coba ya, ah gimana sih rasanya itu kopi talas umi. baru tahu ya, benar-benar baru tahu kalau ada gitu ya. Ya itu ya, jadi kreativitas dan inovasi itu penting ya teman-teman ya. Nah ini berdasarkan jurnal ini ya, bahwa terbukti bahwa UKM yang eksis itu adalah UKM yang terus meningkatkan atau mengembangkan kreativitas dan inovasinya. Ini berdasarkan jurnal di penelitian ya, gitu ya. Nah, ini kreativitas dan komitmen manajemen akses terhadap informasi pasar dan dukungan keuangan adalah komponen yang membantu inovasi produk di UKM. Ya, ini berdasarkan penelitian ya. Kemudian penelitian Kearney ya menyatakan bahwa UKM menghadapi banyak masalah ya saat berinovasi ya, termasuk kekurangan sumber daya, resistensi terhadap perubahan dan kekurangan infrastruktur ini ya. UKM yang banyak masalah ya saat berinovasi ini ya. Jadi kekurangan sumber daya ya. Jadi sumber daya yang berkompeten tentunya ya untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi ya. Jadi biasanya resistensi adalah penolakan ya. Jadi terjadi penolakan terhadap perubahan dan kekurangan infrastruktur ya, sarana prasarana ya nggak ada gitu ya. Jadi bagaimana mau berinovasi gitu, infrastruktur atau sarana prasarananya nggak ada, kurang, SDM yang berkompeten nggak ada gitu ya. Jadi mereka itu tidak bisa meningkatkan produknya atau tidak bisa berinovasi dengan baik ya, karena kekurangan tadi ya sumber daya manusianya, SDM-nya kurang, kemudian sarana prasaranya kurang gitu ya. Kemudian menurut Miller ya, bantuan dari lembaga keuangan dan pemerintah juga sangat penting untuk mendorong inovasi di sektor UKM. Nah, pemerintah ini harus mendorong agar UKM itu maju ya. Biasanya pemerintah itu mengadakan diklat-diklat atau pelatihan terhadap UKM gitu ya, meningkatkan kemampuan mereka ya, di balai-balai diklat biasanya gitu ya. Bagaimana ini pemerintah untuk membantu UKM itu biasanya dengan memberikan ya bantuan langsung tunai BLT UKM, kemudian program permodalan seperti kredit usaha rakyat KUR. Nah ini ya teman-teman ya, ini adalah salah satu cara pemerintah untuk membantu UKM, untuk mendorong UKM agar tumbuh dan berkembang. Nih contoh UKM di sini adalah usaha kuliner misalnya, kuliner ya, warung makan kecil ya, jadi menggali potensi makanan lokal dan variasi menu untuk menarik pelanggan. Kemudian bisnis makanan ringan seperti membuat camilan, kue atau minuman yang bisa dijual secara online atau di toko fisik ya. Kemudian ada catering, menyediakan layanan makanan untuk acara tertentu seperti pernikahan, rapat atau pesta. Ini adalah contoh-contoh UMKM ya dari sektor kuliner. Nah, kemudian fashion, ini ada toko pakaian ya, usaha penjahit dan permak. Nah, ini ya.
Ini banyak dijumpai di toko-toko ataupun di pasar biasanya ini ya, biasanya ya ada ya. Penjahit-penjahit ini ya di pasar di Bantar Gebang itu suka ada ya ini, ada penjahitnya. Kemudian di Tanah Abang juga ada ya toko pakaian, ada penjahit, ada yang jualan aksesori dan macam-macam ya gitu ya. Di SMK ya teman-teman banyak ya aksesoris cepat-cepat ya. Siapa yang suka ke SMK beli murah-murah gitu, atau pasar Gembrong, nah, beli mainan, kemudian kerajinan tangan, produk kerajinan dari bahan alami, kerajinan dari bahan daur ulang dan sebagainya, ini termasuk UKM juga ya. Kemudian agribisnis ya, jadi usaha tanaman hias, usaha tanaman obat ya, produksi makanan dari tanaman obat ini ya. Ya ini dia menanam tanaman-tanaman obat, jahe, serai, kencur, nah ini ya. Kemudian dibuat minuman sehat, nah ini ya. Kunyit asam ya dalam kemasan botol, nah ini ya. Dan lain-lain ya teman-teman, ada toko kelontong, bengkel mobil atau motor, jasa laundry, jasa desain grafis, jasa fotografi, penyewaan barang dan sebagainya ya. Oke, itu tadi adalah macam-macam UMKM ya teman-teman ya. Yang teman-teman yang sudah memiliki usaha gitu, usaha kuliner gitu ya, ataupun usaha kemarin ada yang jual baju atau fashion ya. Kemudian ada usaha Fadila dan kawan-kawan yang usaha kursus ya itu ya. Tolong ditingkatkan ya teman-teman ya. Kalian jangan menyerah ya, terus berusaha ya. Yakin, yang pertama tuh yakin nanti usahaku nanti akan besar ya. Kalau tidak yakin ya bagaimana kalian nanti akan maju ya. Yakin dulu ya, bismillah ya. Dengan apa? Dengan bismillah, awali dengan bismillah gitu ya. Insya Allah ya usaha yang aku rintis ini nanti akan maju dan berkembang. Nah gitu ya, kita bermimpi dulu ya. Kalau kita memiliki cita-cita atau mimpi itu yang tinggi, yang besar, cita-cita setinggi langit gitu ya. Nah dengan begitu kita akan semangat ya teman-teman, semangat untuk meraihnya ya. Jangan kita berkecil hati, masa sih bisnisku ini nanti jadi besar gitu, kan seperti ini, cuma seperti ini ya. Jangan seperti itu ya, kalian harus yakin bahwa usaha yang aku rintis ini kelak akan menjadi usaha yang besar ya. Kalau kita tidak yakin, bagaimana kita bisa mewujudkannya gitu ya. Dan kalau gagal bagaimana? Kalau gagal kita berusaha lagi ya. Mencoba lagi sampai berhasil gitu ya. Kemudian kita evaluasi apa sih yang menjadi kegagalan kemarin apa ya. Dievaluasi, dicari ya. Kemudian kita coba perbaiki ya, jangan sampai gagal lagi ya. Kemudian belajar dan terus belajar ya. Kita belajar dari orang yang sudah berpengalaman ya, yang sudah sukses. Kita coba istilahnya sharing ilmu dengan mereka ya. Jangan malu bertanya, usahamu kok bisa berhasil, apa sih kiat-kiatnya, apa trik-triknya, kita bertanya gitu ya. Bertanya dengan orang yang berpengalaman ya, menggali ilmu ya. Atau kita belajar langsung ya, misalnya kita ingin usaha rumah makan ataupun tongseng misalnya, atau mie ayam atau bakso misalnya. Nah, kita bisa belajar langsung dengan mereka, kita membantu mereka misalnya membuat bakso bagaimana sih kok rasanya enak, atau soto ya misalnya. Kok rasanya enak, bagaimana sih caranya ya? Bisalah kita di sana membantu cara membuat sotonya, kita seminggu atau 2 minggu di sana belajar langsung ya. Saya bantu boleh nggak sambil belajar, nggak usah digaji, nggak apa-apa. Jadi belajar langsung dengan sumbernya, dengan ahlinya. Bagaimana sih membuat bakso yang enak, bagaimana sih membuat kue yang enak, atau kalau usaha pakaian konveksi bagaimana sih cara mendesain baju yang bagus, cara memasarkan yang bagus. Kita datang langsung ke sana, jadi karyawannya, nggak apa-apa, nggak digaji misalnya, nggak apa-apa, yang penting saya dapat ilmu, boleh nggak bantu-bantu gitu ya. Sebulan 2 bulan insya Allah kalau kita sudah bisa, kita nanti mandiri buka sendiri, nggak apa-apa, karena ilmu itu mahal. Kalau kamu bisa mendapatkan gratis, praktek langsung itu luar biasa ya, luar biasa. Nanti kalau kamu sudah bisa, udah pinter, udah tahu jalannya, kamu buka sendiri mandiri. Dan ATM, ambil tiru modifikasi, buka sendiri ya, tapi izin sama beliau gitu ya. Sudah, terima kasih sudah diberi ilmu, boleh nggak saya berniat untuk mandiri. Tentunya kalau orangnya baik ya pasti mau kok membimbing gitu, insya Allah ya, mau kok membimbing dan bahkan mendukung, support ya. Oke, support kamu nanti buka cabang di sana ya, nanti ngambil
ngambil dagangannya ataupun produknya diri saya, kamu silakan jual di daerah sana gitu. Masalah dimodali mungkin ya, mungkin. Nah, nggak usah malu gitu, wah sarjana mau usah aku jualan sih, aku dagang, nggak usah malu teman-teman ya, yang penting halal gitu ya. Nah, oke. Nah, ada yang ditanyakan? Ini apa ya, pesan-pesan saja ini biar teman-teman semangat. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Sudah jam 19.32. Ada yang ditanyakan teman-teman? Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini ya, jam 19.32 ya. Saya doakan teman-teman semua nanti menjadi pengusaha yang sukses ya. Amin amin ya robbal alamin ya. Amin. Amin. Ya, oke. Sekian dari saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan dan tetap semangat. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima Makasih, Bu.